Inilah 4 mode tenda O3 5 km yang bisa kita gunakan untuk nembak wifi voucher. Bagaimana saja informasinya? Ikuti terus video informasinya. Halo dan jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi ya. Kali ini Anton Informasi kembali hadir untuk menyapa teman-teman semua, teman-teman dari subscriber Anton Informasi. Kali ini saya akan memberikan video informasi ya, bukan tutorial ya. Yaitu informasi ada 4 buah mode yang terdapat pada tenda O3 5 km ini. Keempat mode tersebut bisa kita gunakan untuk menembak wifi voucheran. Dan saya akan jelaskan di sini mode apa saja yang bisa kita gunakan untuk menembak wifi voucheran ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa silahkan Anda subscribe, like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, baik, kita lanjutkan saja video tutorialnya, video informasinya. Kebetulan keempat mode yang saya ingin sampaikan informasinya di sini bisa Anda gunakan untuk menembak wifi voucheran ya. Di sini saya akan memberikan video informasi mode apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menembak sinyal wifi voucheran ya, daripada mode yang terdapat dalam tenda O3 5 km. Sebenarnya di sini terdapat 7 buah mode yang bisa kita gunakan untuk keperluan alat-alat wireless atau wifi, tapi hanya sebagian saja yang bisa kita gunakan untuk menembak sinyal wifi voucherannya. Karena beda mode berarti beda juga cara setting dan juga kita gunakan dalam versi yang berbeda juga. Oke, kebetulan yang sebelum saya bilang kita bisa menggunakan 4 mode, yaitu mode klien. Nah, ini adalah mode klien. Mode klien ini bisa Anda gunakan untuk menembak sinyal wifi yang voucheran maupun yang bukan voucheran atau wifi rumahan yang biasa kita bilang ya. Karena mode klien ini memiliki penerima sinyal voucheran yang sangat baik sekali ya. Tapi sayang kita harus memerlukan router tambahan di bawah untuk menyebarkan sinyal wifi yang disebarkan oleh mode klien ini menggunakan kabelan yang kita masukkan nanti ke router indoornya. Cara kerjanya, kalau kita nembak wifi voucheran menggunakan mode klien ini, dia akan menembak sinyal wifi, kemudian akan menyebarkannya kembali melalui kabelan, yang nantinya kabelan tersebut dimasukkan ke router indoornya. Kebetulan untuk tutorial cara nembak wifi voucheran menggunakan mode klien ini sudah ada videonya, silahkan Anda lihat, sudah ada judulnya di atas. Kemudian yang kedua yang bisa Anda gunakan adalah mode universal repeater. Mode universal repeater ini adalah bisa kita bilang sebagai penguat sinyal wifi, atau bisa juga kita gunakan untuk menembak wifi voucheran ataupun memperluas jaringan sinyal wifi, baik itu wifi rumahan maupun wifi voucheran, tapi lebih cenderung ke wifi voucheran ya teman-teman ya. Dan cara kerjanya adalah dia akan menangkap sinyal wifi voucheran, kemudian dia akan menyebarkan kembali dengan menggunakan SSID yang sama dari sumber wifi voucher tersebut. Beda dengan mode klien, kita bisa membuat nama wifi tersendiri pada akses point tambahan di dalam ruangan. Untuk video cara nembak wifi menggunakan mode universal repeater ini bisa Anda tonton videonya pada judul link di atas. Kemudian mode yang ketiga yang bisa Anda gunakan untuk nembak wifi voucheran adalah mode WSP atau Wireless Internet System Provider. Nah, mode yang nomor 3 ini bisa dibilang memiliki sinyal wifi cukup stabil jika kita menggunakan untuk nembak wifi voucheran maupun nembak wifi rumahan. Dan kelebihan daripada mode WSP ini, kita bisa membuat SSID berbeda dengan
sumber WiFi voucheran yang kita tembak tersebut. Sebagai contoh, misalnya di voucheran WiFi voucheran A, kita tembak WiFi dengan nama WiFi A, maka kita bisa merubah namanya menjadi WiFi voucheran B. Jadi kita bisa merubah SSID daripada sumber WiFi-nya. Kemudian yang ketiga, oh ya, untuk video cara nembak WiFi voucher menggunakan WSP bisa Anda lihat. Kebetulan sudah ada saya upload videonya cara nembak WiFi voucher mode WSP menggunakan tenda U3 5 km. Oke, yang terakhir yang mode yang bisa Anda gunakan untuk nembak WiFi voucher adalah ini, mode repeater. Repeater ini sama dengan mode universal repeater. Sama-sama menerima sinyal WiFi voucheran kemudian menyebarkan kembali secara wireless. Akan tetapi mode repeater ini agak sedikit susah ya kita kendalikan, sebab pernah saya coba, kebetulan hasil internetnya tidak memuaskan, sering lost contact dengan HP dengan tenda U3-nya. Jadi untuk hasil nembak WiFi voucher ataupun nembak WiFi rumahan, mode repeater ini tidak saya sarankan untuk teman-teman gunakan untuk nembak WiFi. Tapi yang paling saya sarankan adalah 3 buah mode di atas, yaitu mode client, mode universal repeater, dan juga mode WSP. Untuk mode repeater ini saya tidak merekomendasikan buat teman-teman ya untuk nembak WiFi voucher ya, karena hasilnya nanti mungkin teman-teman akan kecewa ya, sebab saya sudah mengalami nembak WiFi voucher menggunakan mode repeater, ternyata selalu lost contact, HP selalu logout sendiri ya. Menggunakan repeater itulah kekurangan repeater ya. Jadi silahkan saya rekomendasikan menggunakan 3 buah mode di atas, silahkan Anda pilih. Dan untuk percobaan saya nembak WiFi voucheran menggunakan mode repeater bisa Anda lihat pada video tutorialnya di atas ya, ini dia. Oke. Nah, dari penjelasan saya tersebut mungkin teman-teman semua sudah memahami mode yang terbaik untuk nembak WiFi voucheran ya maupun WiFi rumahan. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman yang belum memahami misalnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada juga ingin sharing berbagi pengalaman, silahkan juga menuliskan di kolom komentar ya, kita sharing sama-sama untuk berbagi ilmu pengetahuan seputar WiFi. Oke, sampai di sini saja video tutorial dan informasi saya malam ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang memahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa.